Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksal dengan NIM 22650004. Sini saya akan menjelaskan 3 jurnal tahun 2020 yang berhubungan dengan metode blind search dan heuristic search. Oke, langsung saja. Pertama, nama judul jurnal yaitu penerapan algoritma A dalam start sebagai sistem pencarian rute pada NPC game Labirin. Jurnal ini bervolume dan nomor yaitu volume 10 dan nomor itu nomor 1 Februari 2023. Nama jurnal yaitu Proceeding of Engineering. Dan abstraknya itu sarana hiburan yang paling digemari oleh banyak kalangan masyarakat hingga saat ini adalah permainan atau game pada media elektronik seperti smartphone atau personal komputer atau PC. Untuk menciptakan game yang menarik untuk dimainkan, game perlu dibuat seneteralis mungkin dengan mengimplementasikan sistem artificial intelligence atau AI. Dengan penggunaan path feeding, algoritma NPC dapat bergerak dengan sendirinya setelah diterapkan algoritma tersebut. Hal ini dapat membuat game yang diciptakan akan lebih menarik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma A untuk NPC dalam mencari jalur tercepat menemukan player pada this game berhasil dilakukan dan berdasarkan hasil kuesioner dengan nilai fasilitas 0,54 yang berarti valid dan reliable dengan nilai reliabilitas 0,7 terhadap pernyataan nomor 5 bagaimana tingkat kesulitan NPC pada Yellow Maze game. Dapat 17 responden dari 43 responden atau 39,5% mengatakan bahwa tingkat kesulitan NPC pada Yellow Maze game sangat sulit. Yang selanjutnya itu pada pendahuluan. Permainan video atau video game merupakan sarana hiburan dalam media elektronik seperti personal komputer atau PC ataupun smartphone yang dibuat semenarik mungkin demi memenuhi keputusan pada pemainnya. Salah satu game yang terkenal yaitu Maze atau Labirin adalah tipe game yang mengharuskan permainan menemukan jalan keluar untuk memenangkan permainan atau pemain atau mencapai poin tertentu untuk menyelesaikan game, ataupun tipe game labirin yang mengharuskan pemain untuk mengalahkan NPC atau non-player karakter. Dalam game ini, pemain ditetapkan pada labirin yang berisi titik-titik sebagai tujuan utama para pemain untuk memainkan titik tersebut. Yang selanjutnya itu metodologi. Dalam jurnal ini menggunakan metodologi itu metode pustaka, pengumpulan dan pemahaman literatur berupa buku referensi, artikel, jurnal ilmiah, dan sumber lain. Kemudian sistem berdasarkan sistem metode pustaka dibuat perancangan aplikasi sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Kemudian implementasi perangkat membangun produk yang akan dibuat dan diteliti bagaimana hasil yang didapatkan. Kemudian hasil dan pembahasan. Pada pengujian alpha ini akan berfokus pada fungsionalitas aplikasi yang akan dibuat menggunakan teknik pengujian black box. Teknik pengujian ini dilakukan terhadap aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hasil pengujian alpha yang telah didapatkan berdasarkan tabel yang di atas tadi, dapat dihitung akurasi hasil pengujian, jumlah pengujian atau total pengujian kali 100% dalam 3 sama dengan 110 kali 100% sama dengan 100%. Kemudian kesimpulan, setelah dihasilkan pengujian berupa pengujian perhitungan algoritma A dan pengujian beta berupa kuesioner berdasarkan umum dan game yang dibuat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu berdasarkan hasil perbandingan perhitungan manual para yang program implementasi algoritma A bintang pada NPC Yellow Maze game sudah sesuai, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma A bintang untuk NPC dan mencari jalur tercepat menemukan player pada Yellow Maze game berhasil dilakukan. Yang kedua yaitu hasil kuesioner dengan nilai fasilitas 0,4 yang berarti valid dan reliable dan nilai reliabilitas 0,7 terhadap pernyataan nomor 5 bagaimana tingkat kesulitan NPC pada Yellow Maze game. Dapat 17 responden dari 43 responden atau 39,5% mengatakan bahwa tingkat kesulitan NPC pada Yellow Maze game sulit. Kemudian yaitu pada jurnal kedua, judul jurnal yaitu penentuan jalur terpendek dengan metode heuristik menggunakan algoritma sarang semut atau M-cloning. Studi kasus itu jalan arteri sekunder kota Samarinda. Jurnal ini bervolume dan nomor yaitu volume 11 dan nomor 1 Mei 2020. Nama jurnal yaitu eksponensial. Pertama, abstrak. Algoritma koloni diadopsi dan diberi kloni semut yang
dikenal dengan sistem semut kloni. Semut secara alami mampu menemukan rute terpendek dan perjalanan dari sarang ke tempat sumber makan. Kloni semut dapat menemukan rute terpendek dan sarang dan sumber makan berdasarkan lintas jejak kaki yang telah dilaluinya. Kepadatan jejak kaki semut pada jalur selalu update karena adanya pengumpan jejak kaki dan penentuan jalur semut menggunakan perhitungan probabilitas. Yaitu para pendahuluan dalam mencari jalur terpendek terdapat dua metode, yaitu metode konvensional dan metode heuristik. Metode konvensional lebih mudah dipahami daripada metode heuristik, tetapi jika dibandingkan hasil metode heuristik adalah salah satu contoh algoritma sarang semut ant kloni. Sarang semut diambil dari perilaku kloni tersebut dalam menemukan jalur terpendek antara sarang dengan sumber makanan. Kloni semut dapat menemukan rute terpendek antara sarang sumber makanan berdasarkan jejak kaki jalur yang telah dilalui. Dan selanjutnya metodologi. Dalam jurnal ini menggunakan metodologi konvensional dan metode heuristik. Metode konvensional adalah metode yang menggunakan perhitungan matematika eksak atau biasa. Sedangkan metode heuristik adalah salah satu suatu objek atau yang menggunakan sistem pendekatan dalam melakukan pencarian dalam optimasi. Yaitu hasil pembahasan statistika deskriptif. Graf berarah jalan kota Samarinda dari titik 1 menuju titik 10 sebagai berikut. Yang pertama itu 2 dan 3, kemudian 1 dan 6, kemudian 1, 4 dan 5, kemudian 3, 5 dan 7, kemudian 3, 4 dan 9, kemudian yang ke-6 itu 2, 7 dan 8, kemudian yang ke-7 4, 6 dan 8, kemudian yang terakhir 5, 7, 8 dan 10. Rute penggunaan jalan dapat lihat pada tabel yang di sampingnya. Pada penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut, yaitu dari jalur pertama 1 sampai 1, 2, 6, 8 sampai 10. Ini kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu penelitian ini menggunakan nilai alfa sama dengan 0, 1, 2, 3, beta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan P sama dengan 0,5, 0,35, 0,6, 0,95. Berdasarkan hasil pencarian jalur terpendek, jalan di Kota Samarinda dimulai dari Jalan Slamet Riyadi sampai Jalan Dedi Panjaitan terdapat jalan utama dan 14 jalur yang digunakan pada penelitian ini yang mana jalur terpanjang dan terdapat pada titik 5 sampai 9 dengan panjang jalur sebesar 5.066 km dan jalur terpendek terdapat pada titik 6 sampai 7 dengan panjang jalur sebesar 0,921 km. Hasil rute terpendek adalah 1, 2, 6, 9, 7, 9, dan 10 atau dapat diuraikan sebagai nama jalannya, yaitu Jalan Antasari, Jalan Insinyur Haji Juanda, dan Jalan Letjen R. Soekarto, Jalan Maijen S. Parman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Panjaitan dengan panjang jalur adalah 8,37 km. Dan pada jurnal ketiga, jurnal penerapan heuristik pada algoritma STAR untuk mengoptimalkan penelusuran lokasi suatu kawasan atau studi kawasan Universitas Dharma Persada. Jurnal ini bervolume nomor X12 dan nomor 2 September 2022. Nama jurnal itu pertama itu abstrak. Penelusuran searching lokasi di suatu kawasan sangat penting untuk mempercepat penemuan jalan menuju ke lokasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, lokasinya terbatas di suatu kawasan atau lingkungan yang terbatas. Untuk itu dibutuhkan aplikasi khusus untuk membantu tamu atau orang baru yang berkunjung ke lingkungan baru, misal kampus, agar dapat mencapai titik atau tempat tertentu atau gedung dan ruangan dengan jalur perjalanan atau path yang paling efisien. Algoritma STAR adalah algoritma pencarian atau artificial intelligence yang dapat menelusuri path terbaik berdasarkan heuristik atau nilai dari pengalaman tertentu berdasarkan kasusnya. Yang itu para pendahuluan.
Itu pada metode pencarian heuristik pada saat proses penulisan terjadi, selain dengan mekanisme seperti pada blind search juga mempertimbangkan menggunakan informasi kasus yang diharapkan dapat mempercepat penemuan solusi atau optimal. Contoh yaitu metode ini adalah hill climbing atau BERT, algoritma dan sebagainya. Baik pada metode blind search maupun heuristic search, struktur data digunakan adalah tree, di mana setiap titik dari tree tersebut juga dengan metode simpul. Pada sistem heuristik metode STAT, speed search, ada dua informasi khusus yang bisa digunakan. Yang pertama bisa disebut fungsi, dia dalam fungsi yaitu nilai path yang sudah dilalui. Yang kedua adalah nilai H dalam fungsi yaitu nilai prediksi, yaitu estimasi dari node saat berapa nilai path diperoleh untuk mencapai node tujuan. Kemudian metodologi, pada jurnal ini menggunakan dua metodologi, yaitu struktur tahapan penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan struktur dan tahapan sebagai berikut: analisis sistem berjalan, pengecekan database, pembuatan skrip, probe dan cron, pengujian, dan kemudian pembuatan user interface. Kemudian itu metode perancangan sistem. Metode perancangan sistem menggunakan metode ULM, Unit Modeling Language, terutama use case diagram dan activity diagram. Kemudian itu hasil dan pembahasan. Sistem heuristik yang dirancang dapat dijelaskan melalui flowchart sebagai itu pertama start, kemudian menghitung jarak antara goal dengan mengombinasikan setiap jarak masing-masing, kemudian menambahkan jarak dan dari suksesor dengan jarak minimum kombinasi masing-masing goal, mengeluarkan hasil dari nilai H dan N, kemudian finish. Dan selanjutnya itu dari flowchart tampak bahwa sistem dimulai dengan menghitung jarak antara goal, kemudian masing-masing jarak tersebut ditambahkan dengan metode permutasi dari goal yang ada sehingga menghasilkan susunan arah yang memiliki total jarak minimum. Cost dilakukan dengan mengombinasikan jarak garis lurus dengan gambar seperti di bawah ini. Namanya itu gambar 10. G-cost yaitu G sama dengan cost titik NPC ke kontak sebelah dapat bergerak ke atas, kiri, kanan, dan ke bawah. Kemudian H perkiraan cost dari kontak sebelah titik tujuan dan mengabaikan obstacle. Kemudian kesimpulan, algoritma Esther yaitu algoritma dengan heuristik dan diimplementasikan untuk mengoptimalkan hasil penelusuran jalur dari suatu titik lain di suatu kawasan terbatas, dalam hal ini lingkup kampus Universitas Dharma Persada. Hasil pengujian dan penelitian peningkatan kinerja untuk kasus ini sebesar 23%. Peningkatan kinerja penggunaan heuristik diperoleh berdasarkan domain permasalahan pada penelitian ini, yang jika diterapkan ke domain permasalahan lain akan memiliki peluang besar juga terjadi peningkatan kinerja. Mungkin saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.